of some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. Selamat datang di channel para Real Man. Kembali Anda menyaksikan kabar medan laga, yaitu video yang menyajikan kompilasi jual beli serangan yang terjadi antara pasukan Rusia dan Ukraina dalam beberapa hari terakhir. Yang tidak sempat kami buatkan videonya satu persatu, maka kami kumpulkan videonya menjadi satu video di serial kabar medan laga, atau yang sekarang kita sebut sebagai Kamela. Mari langsung saja kita ke kabar pertamanya. Drone FPV Ukraina terus beraksi. Kali ini bisa Anda lihat bagaimana FPV dari Batalion Azov dan Shadow Drone membakar sebuah tank pasukan Rusia. Yang menarik adalah serangan pada drone pertama, di mana di situ terlihat kap mesin belakang tank terbuka, sehingga memudahkan drone Ukraina untuk menghantam kompartemen sensitif tank, yaitu mesin. Dan pada akhirnya, tentu saja tank Rusia itu menjadi api unggun di medan laga. Rumah ini, yang berada di wilayah Malinovka, Provinsi Zaporizhia, dikatakan oleh pasukan Rusia, dijadikan sebagai markas oleh para operator drone FPV Ukraina. Kemudian bisa Anda lihat, boom! Sebuah rudal Elmur dengan sangat presisi menghantam rumah itu. Sudah tentu, dengan hantaman seperti itu, pasti membuat para operator FPV yang ada di dalamnya tak bisa dan tak mampu lagi menerbangkan drone-drone mereka. Berikut ini adalah dokumentasi penghancuran 2 unit BMP-2, 1 unit BMP-1, 1 unit T-80, dan 1 unit MT-LP. Di mana ini merupakan rombongan kavaleri Rusia yang sedang berjalan di sekitar Rabotine, Provinsi Zaporizhia. Dikatakan, pasukan Ukraina hanya menggunakan rudal ATGM dan drone FPV untuk menggosongkan formasi kavaleri Rusia ini. Rumah ini, yang ada di suatu wilayah di Provinsi Kharkiv, dikatakan digunakan oleh pasukan Ukraina sebagai depot amunisi dan depot logistik di lokasi itu. Kemudian berdasarkan informasi dari intelijen militer Rusia, mereka meminta rumah itu disikat menggunakan wahana yang presisi. Kemudian dipilihlah Elmur untuk melakukan tugas itu. Dan boom! Dengan sangat presisi Elmur menghantam rumah itu. Dan akhirnya bisa kita lihat bagaimana stok amunisi di rumah itu akhirnya terbakar dan menjadi besi tua. Menyerang memang lebih sulit daripada bertahan. Dan kembali rombongan pasukan Rusia yang akan menyerang posisi parit pertahanan pasukan Ukraina di Kecamatan Novomikhailivka, Provinsi Donetsk, harus mengalami kegagalan. Di mana pasukan Ukraina yang dalam posisi bertahan sudah siap menyambut rombongan pasukan Rusia menggunakan ranjau, drone FPV, dan juga rudal ATGM. Dan hasilnya pada video ini, 3 tank dan 4 IFV pasukan Rusia berhasil dijadikan besi tua oleh pasukan Ukraina. Video berikutnya, giliran drone bomber modifikasi Rusia yang beraksi. Di bawah ini adalah sebuah tank T-80 BV milik Korps Relawan Rusia.
Hal itu bisa dilihat dari bendera yang ada di T-80 itu. Itu adalah bendera dari kelompok RVC atau Russian Volunteer Corps, yaitu pasukan relawan Rusia yang bermarkas di Ukraina dan angkat senjata untuk melawan pasukan Rusia. Dalam artian lain, orang-orang berkewarganegaraan Rusia, tapi mereka berada di pihak Ukraina dan ikut melawan pasukan Rusia. Dan bisa kita lihat, tentunya hanya cukup dengan sebutir granat yang tepat masuk ke dalam ruang internal T-80 itu. Bisa dipastikan, tank itu pasti menjadi besi tua. Dan kejadian ini merupakan rangkaian dari kejadian yang terjadi di Provinsi Belgorod dalam momen percobaan infiltrasi yang coba dilakukan oleh pasukan Ukraina ke Provinsi Belgorod. Odesa masih menjadi kota penting untuk jalur pelayaran bagi pihak Ukraina, entah itu untuk melakukan perdagangan ataupun untuk memulai serangan aspek laut ke armada Laut Hitam Rusia. Dan pada video ini adalah cara yang digunakan oleh pasukan Ukraina untuk menjaga kota Odesa dari serangan drone Rusia. Dan dalam skenario ini bisa kita lihat style Perang Dunia Kedua diperagakan oleh pasukan Ukraina yang terlihat berhasil menjatuhkan sebuah drone Geran 2. Азимут 135. 135 светим, ищем его! Купол делаем! Есть! Ini adalah tank pertama pasukan Ukraina yang lumpuh karena menginjak ranjau di Provinsi Sumy, dekat dengan perbatasan Provinsi Belgorod. Kemudian ini adalah tank kedua yang nampak masuk ke dalam bangunan di samping rumah berwarna merah itu. Kemudian sebuah tembakan mortir artileri Rusia terlihat tepat mengenai tank pertama yang lumpuh tadi. Dan itu adalah tembakan yang sangat akurat. Lalu kemudian, apakah pasukan Rusia akan mengeliminasi tank di dalam rumah tadi menggunakan mortir juga? Jawabannya tentu saja tidak. Mereka mengeliminasinya menggunakan FAB-500. Bisa Anda lihat, dari besarnya asap itu saja kita sudah tahu bahwa itu bukanlah asap mortir artileri. Dan tentu saja, terlihat rumah tempat parkir tank Ukraina tadi langsung rata dengan tanah. Rusia tetaplah Rusia. Kali ini, giliran rudal Ashram versi Sishanut yang ditaruh di truk komando Supaket yang merupakan bantuan dari Inggris yang menunjukkan aksinya. Di mana bisa kita lihat, drone Geran 2 yang bergentayangan di Odesa dengan mudah dijatuhkan oleh Ashram. Namun tentu, ini sangat overkill dari segi harga, di mana Geran 2 berharga sekitar $20.000 dan rudal AIM-132 Ashram berharga sekitar $200.000. Video berikut ini adalah dokumentasi dari guyuran 1 ton klaster VKS Rusia yang terbagi dalam 2 unit RBK 500, di mana dikatakan serangan ini menargetkan posisi pertahanan pasukan Ukraina di suatu wilayah di Provinsi Kherson. Dan bisa kita lihat, nampak RBK 500 kedua juga berhasil meledakkan stok amunisi pasukan Ukraina. Karena ada asap yang lebih besar tercipta, di mana asap itu tentunya bukan asap dari klaster RBK 500, tapi dari stok amunisi yang meledak. Dan sebelum videonya berakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memberikan support lebih kepada kami dengan sawerannya pada Senin 18 Maret kemarin. Terima kasih untuk Om Eko Abdi dan Om Syahril. Tentu saja, ini sangat berharga bagi kami agar bisa terus semangat memberikan kabar terbaru dari garis depan Ukraina. Dan kurang lebih seperti itulah Kamela edisi Selasa 19 Maret 2024. Berikan komentar Anda.